Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destina Natasha dengan NPM 2401060004. Di sini saya akan menjelaskan dari soal berikut ini. Di sini ada soal yang pertama, buktikan bahwa 101 adalah bilangan prima. Yang kedua, ada soal tentukan persamaan Geovatin 12X plus 18Y sama dengan 25 memiliki solusi bilangan bulat. Cara menentukannya itu yang pertama, FPB dari 12 dan 18. Yang B, buktikan FPB membagi sisa kanan atau 25. Yang ketiga, buktikan bahwa jika P bilangan prima, maka A elemen bilangan Z, maka berlaku A pangkat P kongruen A modulo P. Yang keempat, buktikan bahwa yang pertama 45 kongruen 9 modulo 12. Yang kedua, sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Dan soal yang terakhir yaitu selesaikanlah sistem kongruensi berikut ini, yaitu X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5. Jadi kita langsung pengerjaan yang nomor 1. Tadi soalnya adalah buktikan bahwa 101 adalah bilangan prima. Jadi langkah pertamanya itu 101 ini apakah bisa dibagi 2? Jawabannya itu adalah tidak ya, karena 101 dibagi 2 itu dapat 50 tapi sisa 1. Jadi tidak bisa. Lalu kita bagi 101 ini dengan 3 bilangan prima yang kedua yaitu 3. Hasilnya adalah 33, tetapi mempunyai sisa, yaitu sisanya adalah 2. Jadi tidak bisa. Lalu kita bagi dengan bilangan prima yang ketiga yaitu 5. 101 dibagi 5 itu kan nggak bisa, dapat 20, sisa 1. Lalu kita bagi lagi, salah satunya dibagi dengan bilangan prima yang keempat, yaitu adalah 7. Dapatnya, hasilnya adalah 14, tapi mempunyai sisa 3. Jadi tidak bisa. Maka bisa dikatakan 101 ini adalah bilangan prima, karena bilangan prima itu tidak bisa dibagi habis oleh bilangan manapun kecuali bilangan itu sendiri. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan Geovatin 12X plus 18Y sama dengan 25 memiliki solusi bilangan bulat. Dengan menentukan FPB-nya, FPB dari 12 dan 18 itu adalah 6. Lalu langkah keduanya, buktikan FPB membagi sisa kanan. Sisa kanannya kan 25, jadi 6 ini tidak membagi habis 25. Jadi begitu. Lanjut kita soal ketiga. Soalnya adalah buktikan bahwa jika P bilangan prima, maka A elemen bilangan Z, maka berlaku A pangkat P kongruen A modulo P. Nah, kita buktikan. Lalu, ambil sembarang, kita tulis dulu. Ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A, maka kita bisa membuktikannya dengan dua cara. Yang pertama, FPB A dan P itu sama dengan 1, atau FPB A dan P itu sama dengan P bilangan prima. Kita buktikan jika FPB AP sama dengan 1, maka menurut teorema 6.2
diperoleh bahwa A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan dengan A, kedua ruas dikalikan dengan A, maka mendapatkan hasil A dikali A pangkat P min 1 kongruen A dikali 1 modulo P. Maka A pangkat P min 1 pangkat P dikali 1 kongruen A modulo P. Lalu A pangkat P kongruen A modulo P. Maka terbukti. Lalu langkah kedua, jika kita membuktikan dengan A FPB. A dan P sama dengan P adalah bilangan prima, maka P membagi habis A, sehingga A pangkat P kongruen 0 modulo P, dan A pangkat P kongruen A modulo P. Jadi kesimpulannya A pangkat P kongruen A modulo P terbukti. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4 tadi. Soalnya adalah buktikan bahwa yang pertama 45 kongruen 9 modulo 12. Nah, ini caranya adalah kita turunkan 45 dikurang 9. Itu sama dengan 36. Lalu 12 ini apakah bisa membagi 36? Bisa ya, dapatnya itu adalah 3. Lalu soal nomor 4 yang B itu sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Caranya kita dimisalkan X-nya itu sama dengan 5. Maka 72, maksudnya ini adalah 12. Maka 72 kongruen dengan 12 modulo 15. Maka kita turunkan tadi 72 ini dikurang dengan 12. Hasilnya adalah 60. Lalu 15 ini habis dibagi 60. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5. Yaitu soalnya adalah selesaikanlah sistem kongruensi dari X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5. Lalu kita ke bentuk umum dari persamaan ke-1 ini, yaitu X sama dengan 3K plus 2. Jadi modulnya kita pindah di sini, dan ini kita anggap B-nya ya, atau 2-nya ini kita buat di belakangnya. Dengan K ini adalah elemen dari Z. Lalu kita substitusikan dengan kongruensi kedua. Maka 3K plus 2 kongruen 3 modulo 5. Nah, kita tambahkan 3 saja ini belakangnya. Lalu kita sederhanakan.
dengan kita kurangi dengan kedua ruasnya kita kurangi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3K kongruen 1 modulo 5. Lalu kita mencari nilai K yang memenuhi dari 3K kongruen 1 modulo 5 ini. Karena inverse 3 dan inverse 3 modulo 5 itu adalah 2, karena 3 dikali 2 itu kongruen dengan 6, lalu kongruen dengan 1 modulo 5, maka K kongruen 1 dikali 2 kongruen 2 modulo 5. Jadi K sama dengan 5M plus 2 dengan M adalah elemen Z. Lalu selanjutnya kita substitusi ke X. Kita substitusikan K ini ke X. Jadi X sama dengan 3 dikali 5M plus 2 kurung plus 2. Nah, lalu kita substitusikan tadi di sini ya. Dengan K itu ini, K-nya ini. Lalu hasilnya kita kerjakan 3 kali 5M kan 15M. Ditambah 3 kali 2 itu 6, 2-nya turun. Lalu X sama dengan 15M, 6 ditambah 2 itu 8. Maka X kongruen 8 modulo 15. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.